Selamat pagi kepada para peserta tamu undangan webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan di pagi ini, izinkan saya memperkenalkan diri sendiri. Nama saya Andre Jayanto, selaku Direktur Utama dari PT Fintegra Pomido Indonesia. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan memperkenalkan platform fintech lending atau pasar pinjaman online yang berada di bawah perusahaan kami, bernama Fintak. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2016 dan mulai beroperasi pada tahun 2019. Kami bergerak di industri layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau LPM UBTI, atau dikenal dengan istilah baru sebagai layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, LPBBTI, dengan nama platform kami, Fintak. Fintak adalah salah satu platform P2P lending yang bergerak di bidang produktif, khususnya untuk sektor perikanan dan kelautan, di mana perusahaan memiliki visi dan misi untuk memajukan perekonomian UMKM di Indonesia secara luas. Dalam menjalankan kegiatan usaha kami juga telah mendapatkan izin dan diawasi oleh OJK, serta terdaftar di Kominfo. Fintak hadir sebagai salah satu platform pasar pinjaman online. Kami juga merupakan salah satu member dari AFPI, yaitu Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, yang mengandalkan teknologi informasi. Kami memberikan kesempatan bagi masyarakat luas selaku pengguna, baik dari sisi peminjam maupun pemberi modal, dalam hal dapat mendorong dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional. Fintak hadir di sini untuk membantu para pelaku usaha UMKM untuk dipertemukan dengan pemodal online atau dikenal sebagai lender atau sebagai pemberi dana. Cukup dengan melakukan langkah registrasi online dengan memberikan informasi data pribadi seperti foto KTP, foto diri, buku tabungan, nomor handphone, email, foto tempat usaha, dan produk usaha. Fintak juga memberikan layanan alternatif pinjaman bagi pelaku usaha UMKM yang selama ini belum terjangkau oleh perbankan. Dan saat ini, kami juga sudah memiliki kerjasama dengan beberapa pihak seperti LPM UKP, Bank BNI, Bank NTT, Asuransi Insurtech, dan Peruri. Kerjasama tersebut untuk meningkatkan dan memberdayakan para pelaku usaha UMKM agar dapat menjadi lebih baik. Setiap pengguna dapat dengan mudah mengakses aplikasi kami dengan mengunjungi website kami di www.fintak.id. Caranya cukup mudah dan kami juga menyediakan beberapa produk pinjaman produktif yang bervariasi, mulai dari limit pinjaman 500.000 sampai dengan 50 juta rupiah dengan tenor yang cukup fleksibel sampai dengan 12 bulan. Berikut saya sampaikan beberapa materi mengenai Fintak. Peran Fintak sebagai penyelenggara fintech peer-to-peer lending di sektor produktif UMKM kelautan dan perikanan. Berikut saya sampaikan beberapa presentasi singkat mengenai fintech dan apa itu Fintak. Fintech berasal dari kata financial technology, memiliki arti sebuah inovasi dalam bidang jasa keuangan, inovasi dalam pengadaptasian prinsip jaringan komputer yang diterapkan pada bidang keuangan, memperkenalkan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan, dan biaya yang ekonomis. Payung hukum fintech sendiri di Indonesia telah diatur, yaitu diatur di dalam POJK nomor 77 tahun 2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Pemerintah telah mengatur kegiatan usaha, pendaftaran perizinan, mitigasi risiko, pelaporan,
dan tata kelola sistem teknologi informasi. Peraturan ini berlaku untuk menjaga konsumen dan institusi keuangan. OJK sendiri telah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang memiliki peran fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, di antaranya sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank, termasuk fintech. Jadi, perusahaan kami saat ini telah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Berikut outlook fintech pendanaan bersama kondisi saat ini. Kalau kita lihat di sini per Juni 2020 terdapat data sebanyak 659.000 pengguna transaksi sebagai lender. Kemudian data pengguna sebagai borrower per Juni 2020 ada 25 juta. Agregat pinjaman sendiri melalui pendanaan fintech ini tercatat sebesar 113 triliun lebih jumlah pendanaan yang telah terdistribusi kepada pengguna. Jumlah fintech saat ini terdapat 125 perusahaan yang terdaftar di OJK dan 33 perusahaan yang telah memiliki izin usaha. Dari 33 perusahaan itu salah satunya adalah Fintech. Kami telah terdaftar dan mendapatkan izin dari OJK. Kita melihat peluang individu dengan total 186 juta individu produktif dengan usia di atas 15 tahun. Ini masih banyak yang masuk ke dalam kategori unbankable, ya. Ini kalau kita lihat datanya sebanyak 46 juta UMKM yang belum memiliki akses kepada kredit. Kemudian masih ada 132 juta individu yang belum memiliki akses, ya. Jadi industri fintech ke depan ya masih cukup memiliki peluang tinggi. Berdasarkan statistik ekonomi digital Indonesia, total populasi kurang lebih ada 260 juta. Kemudian ada pengguna internet sebanyak 133 juta orang. Kemudian pengguna medsos ada 130 juta, pengguna ponsel kurang lebih ada 178 juta orang. Penetrasinya kurang lebih 51% berbanding 50%, ya. Ini peluangnya masih cukup tinggi ya. Kita langsung, saya ingin menjelaskan tentang fintech. Apa itu fintech? Fintech adalah salah satu perusahaan financial technology yang bergerak di sektor maritim. Kami menawarkan pendanaan alternatif yang aman bagi investor dengan pengembalian yang kompetitif. Jumlah pertumbuhan kami sejak perusahaan didirikan tercatat telah memiliki sebanyak 5.357 peminjam. Potensi pasar masih cukup besar, karakteristiknya unik karena 2/3 wilayah di Indonesia ini adalah perairan. Kami khusus melayani sektor UMKM di bidang perikanan dan kelautan, ya. Jadi dengan fintech kami bisa menawarkan untuk menjangkau para nelayan. Kami menawarkan sumber pendanaan yang dapat diakses dengan mudah dan kapanpun, dimanapun dengan tingkat bunga yang kompetitif. Catatan kami, total pencairan permodalan sampai dengan September 2020, kami telah menyalurkan kurang lebih pendanaan sebesar 10 miliar.
Ini potensinya masih cukup besar ya, berbanding dengan 250 juta pencairan pembiayaan terkait maritim dari semua lembaga keuangan di Indonesia ya. Perusahaan berdiri pada tahun 2016. Di sini saya jelaskan sedikit mengenai sejarah Fintech. Pada saat Agustus 2017 kami pertama kali mendaftarkan diri ya di OJK dan Kominfo. Kemudian di Juni 2018 kami memulai kerjasama dengan LPM UKP untuk memberikan akses potensial di bidang pembiayaan maritim. Pada Maret 2019 kami telah memperoleh sertifikasi ISO. Ini juga menjadi satu catatan penting bagi kami bahwa kami memberikan layanan berbasis sistem keamanan yang tersertifikasi. Fintech sendiri pada bulan Agustus 2019 telah menandatangani beberapa kerjasama MOU dengan beberapa bank untuk menyediakan pembiayaan maritim di wilayah Sulawesi. Kemudian kami juga bekerja sama dengan Bank NTT untuk penyaluran di wilayah NTT. Dan pada Desember 2019 kami resmi mendapatkan izin penuh beroperasi dari OJK. Apa sih yang membedakan Fintech dibanding peer-to-peer yang lain? Kami termasuk fintech yang memiliki sedikit keunikan karena kami mampu melayani sektor di bidang perikanan dan kelautan. Kebanyakan fintech-fintech yang ada selain kami itu banyak yang bergerak di bidang multiguna, air financing, atau mungkin pertanian atau yang lainnya. Tidak banyak fintech-fintech terdaftar ataupun berizin yang mau bergerak di sektor perikanan dan kelautan. Kami melihat ini adalah peluang besar untuk kami memulai pendanaan, penyaluran kepada kelompok-kelompok tersebut. Karena kita lihat Indonesia ini kan cukup luas ya, dan didominasi oleh wilayah kelautan. Jadi kenapa tidak kita coba untuk melakukan pendanaan di sektor itu. Kenapa lembaga keuangan lain meninggalkan mereka? Mungkin ada cakupan yang mereka tidak bisa membiayai, atau mungkin juga karena biaya operasional yang tinggi. Dan bisa juga karena bank berfokus pada kredit dalam jumlah besar, atau fintech lain yang tidak berfokus kepada pembiayaan-pembiayaan kecil, sehingga gagal memenuhi kebutuhan pasar yang unik. Belum lagi adanya pengoperasian yang tidak terlalu efisien atau masih kompleks, bahkan membutuhkan 10 atau 14 hari kerja untuk mendapatkan persetujuan kredit. Tapi jangan khawatir, Fintech menawarkan akses permodalan yang berbeda. Kami menawarkan akses permodalan kapanpun dan dimanapun. Peminjam dapat mengajukan produk pinjamannya melalui website kami. Penawaran permodalan untuk UMKM perikanan kita mulai dari pinjaman 500.000 hingga 50 juta dengan jangka waktu 3-6 bulan atau bahkan mungkin bisa 12 bulan dengan bunga bersaing. Dan satu lagi, produk permodalan kami sudah terproteksi oleh asuransi. Sehingga bagi para lender tidak perlu khawatir untuk
melakukan pendanaan di platform kami. Kami punya rencana ke depan untuk tahun 2021, Fintak akan terus mengembangkan aplikasinya dengan berbasis Android. Sehingga daya jangkau untuk akses permodalannya ini bisa lebih luas lagi. Fintak juga menetapkan proses underwriting yang cukup efisien. Kalau kita lihat di sini, sebagai peminjam, cukup melakukan registrasi, isi data, dan proses eKYC. Memilih aplikasi, menunggu proses verifikasi data. Cukup simpel, sangat beda dengan bank. Kalau pelaku usaha UMKM ingin melakukan akses pinjaman kepada bank, mungkin proses underwriting-nya tidak seefisien di fintech. Fintech juga sudah memiliki banyak partner. Kami bekerja sama dengan agen dan lembaga pemerintah untuk mempromosikan penggunaan fintech bagi pelaku UMKM, terutama di sektor kelautan dan perikanan. Kami juga telah bekerja sama dengan penyedia layanan eKYC untuk meningkatkan layanan. Kami juga bekerja sama dengan Biro Kredit Pevindo untuk penilaian risiko calon peminjam. Dari sisi manajemen, kami menilai kerjasama tersebut sangat berguna untuk meminimalkan risiko kredit dan melindungi nilai investasi bagi investor kami. Saat ini kami memiliki target dan pencapaian. Untuk langkah 2021, kami memiliki target sebesar 60 miliar. Sampai dengan 2023, kami menetapkan target kalau bisa di 500 miliar. Kami menjalankan bisnis di bawah pengawasan regulasi. Kami mendapatkan izin dari OJK, kami telah terdaftar di Kominfo, kemudian kami juga sudah tersertifikasi ISO. Untuk program pinjaman dan pendanaan, mungkin lebih jelasnya dapat dilihat di website kami www.fintak.id. Berikut rincian ketentuan pinjaman. Demikian presentasi dan penjelasan dari saya. Harapan kami dengan adanya acara sosialisasi webinar ini dapat membantu menambah wawasan para peserta dan tamu undangan untuk lebih mengenal tentang platform Fintak. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada para peserta tamu undangan yang telah menyediakan waktu berharganya mengikuti kegiatan webinar ini. Assalamualaikum, Tuhan berkati. Terima kasih. Untuk sesi pertanyaan, kami buka bagi para peserta webinar. Dipersilakan selama 10 menit untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang akan diarahkan oleh host. Dipersilakan. Terima kasih.